Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama lah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahmatullahi ya Allah. Kita masih diberikan berjuta-juta nikmat ya, termasuk nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau kita salam mudah-mudahan dapat tercurah dan melimpah kepada junjungan kita, pada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, tabi'un, ulama, dan kepada kita selaku umatnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hipotesis dan uji beda dua rata-rata. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis ini terdiri dari dua kata, ya. Dari hipo artinya di bawah, tes di bawah, atau itu artinya kebenaran. Artinya segala sesuatu yang memang dilandaskan dari kebenaran. Ya. Nah, karena kebenaran ini datang dari hasil uji instrumen, maka hipotesis ini harus kita uji berdasarkan instrumen-instrumen yang ada dalam statistik. Nah, arti hipotesis adalah kebenaran yang sifatnya masih rendah, bisa bersifat dugaan atau kesimpulan sementara. Nah, biasanya hipotesis ini diajukan setelah kita melihat dari landasan teori, misalkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita, kemudian dari studi lapangan, ya, studi pendahuluan, sehingga keluarlah sebuah hipotesis, artinya dugaan awal. Kenapa hipotesis berupa dugaan? Karena memang dia belum diuji kebenarannya. Ya. Nah, makanya masih bersifat hipotesis. Nah, ketika nanti setelah diuji kebenarannya, maka akan lahirlah yang namanya kesimpulan. Ya. Oke. Nah, masa hipotesis ini ada hipotesis tematik, ya, dan ada hipotesis testing. Apa itu hipotesis tematik? Hipotesis tematik adalah hipotesis yang ditulis dalam bentuk kalimat yang mengandung tema tertentu. Jadi kalau tematik mah dalam bentuk kalimat, deskripsi, ya, cuman dalam tema tertentu. Jadi kita tidak asal membuat hipotesis itu kemana aja kalimat, enggak, tapi ada kalimat tertentu berdasarkan temanya tersendiri. Ya. Kemudian ada juga yang namanya hipotesis testing. Testing ini bersifat matematis. Contohnya nanti ada H0 titik 2 μ0 sama dengan, atau H1 sama dengan μ0 tidak sama dengan μ1, gitu ya. Itu termasuk hipotesis testing yang bersifat matematika. Jadi hipotesisnya dituliskan secara. Nah, hipotesis testing ini ada dua. Ada namanya H0, ada yang namanya H1 atau hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis yang menyatakan H0? Itu adalah hipotesis yang menyatakan suatu nilai statistik sama dengan nilai tertentu. Jadi kalau H0 pokoknya sama aja, ya, antara nilai statistik dengan nilai sesuatu yang kita ukur. Jadi sama, namanya hipotesis 0. Kenapa hipotesis 0? Jadi ketika kalau dipindahkan itu nanti karena sama, jadi hasilnya itu 0. Contoh misalkan gini nih, A0 ya, sama dengan A, ya, A0 itu sama dengan A1 gitu ya, sama dengan A2. Karena sama ini kalau pindahin A1 dikurang A2 itu sama dengan 0. Nah,
I-nya itu akan sama dengan 0, maka disebut dengan hipotesis 0. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis alternatif? Hipotesis yang menyatakan suatu nilai statistik berbeda dengan nilai tertentu. Atau istilah lainnya itu tidak sama. Bisa lebih kecil atau lebih besar. Ya. Itu disebut dengan hipotesis alternatif. Salah satu langkah dalam metode ilmiah untuk memutuskan menerima hipotesis nol artinya dia akan menolak hipotesis alternatif. Begitu juga sebaliknya. Ketika hasil ujinya itu menolak hipotesis nol, maka dia akan menerima yang namanya hipotesis alternatif. Nah, berdasarkan nilai statistik yang diuji dengan sebaran sampling yang sesuai pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi nanti ada ininya, ada apa? Ada kategorinya, ada asumsi-asumsinya. Gitu. Kapan H0 itu ditolak, dan kapan H1 itu diterima. Dan memang salah satu asumsi ini bergantung pada yang namanya tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi atau ada kebalikan dari tingkat kesalahan. Kan? Nah, menerima hipotesis nol atau menolak hipotesis alternatif, maknanya berarti satunya statistik yang diuji termasuk ke dalam kelompok parameter tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Ya. Nah, kata-katanya di sini yang bisa dipakai itu biasanya sama atau tidak berbeda atau berbeda tidak nyata. Ya. Jadi kalau ada istilah hasilnya itu berbeda tidak nyata, maknanya itu berarti antara rata-rata kelompok pertama dengan rata kelompok itu sama besarnya, sehingga tidak ada perbedaan yang nyata. Nah, ketika menolak hipotesis nol berarti hipotesis alternatifnya diterima. Berarti maknanya suatu nilai statistik yang diuji tidak termasuk dalam kelompok parameter tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Gitu ya. Jadi tidak tidak termasuk ke dalam kelompok parameternya karena memang berbeda. Ya. Artinya ketika berbeda uh, maknanya kalau misalnya kita laksanakan dua uji maka antara dua uji terdapat beda rata-rata, terdapat eh, pengaruh ya yang signifikansi antara dua pengaruh yang kita berikan. Nah, maknanya atau istilah-istilah yang lain disebut tidak sama atau berbeda atau berbeda. Nah, itu sama untuk istilah ketika H0-nya ditolak ya. Nah, tingkat kepercayaan berbuat benar dan salah. Ya. Jadi ada yang namanya nanti tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan berbuat benar, nilai peluang berbuat benar ini simbolnya gamma. Ya. Kalau tingkat kepercayaan berbuat salah, ya, maknanya nilai peluang berbuat salah ini simbolnya alfa. Jadi kalau misalkan alfa ditambah gamma itu akan sama dengan 1. Atau bisa juga ketika kita mencari tingkat kepercayaannya, atau gamma yang kita cari, maka tinggal 1 dikurang dengan alfa. Apabila tidak disebutkan besarnya nilai alfa, maka yang dimaksud nilai alfa adalah 5%. Harap ingat ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah soal, dalam sebuah kasus, tingkat kepercayaannya itu ya, tingkat kepercayaan berbuat salahnya itu tidak dicantumkan, maka besarnya itu adalah 5%. Kalau tingkat kepercayaan berbuat salahnya itu 5%, maka tingkat kepercayaan membuat benar itu adalah berapa? 95%. Apa itu taraf nyata? Taraf nyata itu adalah besarnya peluang yang dipergunakan untuk menolak hipotesis.
Jadi peluangnya itu berapa? Ya, disebut dengan taraf nyata. Peluang untuk menolak hipotesis nol. Sama simbolnya itu alfa. Jadi dari sumber lain juga seperti itu. Istilah lain dari alfa ini. Yang dikenal dengan tingkat kepercayaan berbuat A. Nah, kapan atau bagaimana penentuan besarnya taraf nyata atau besarnya taraf signifikansi atau disebut dengan alfa ini bagaimana menentukannya? Yang pertama ditentukan oleh penguji. Maknanya apa? Maknanya besarnya nilai A bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini beberapa besar kesalahan yang menjauhkan resiko yang akan ditanggung. Nah, jadi karena memang yang melakukan penelitian itu tentunya peneliti sendiri, sehingga peneliti atau penguji ini bisa menentukan, gitu ya, berapa besar resiko berbuat salah dalam penelitian ini, sehingga peneliti yang bisa menentukan berapa persen. Nah, kemudian juga bisa ditentukan dengan berdasarkan nilai sebaran sampling. Artinya semakin banyak samplingnya maka akan semakin besar juga kesalahannya. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi pendekatan tingkat kepercayaan ini, ketika dia menolak atau menerima hipotesis, ada yang bersifat satu arah, ya, atau dikenal dengan ekarah. Ya. Dia ada yang arah kiri, ada juga yang arah kanan, ya, alfanya. Kalau di arah, alfanya dibagi dua, karena dia terdapat dua daerah kritis, ya, dua daerah untuk pemetakan. Tipe-tipe kesalahan uji hipotesis, keputusan, terima Hano. Jadi Hano yang benar itu ketika tepat, ya. Hano salah ketika salah jenis. Dua, apa yang salah jenis dua nanti dibahas. Kemudian tolak Hano, ya. Hano-nya benar ketika salah jenis A. Jenis satu, ya. Hano-nya salah ketika tepat. Jadi kesalahan jenis pertama ini adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana Hano ditolak. Padahal sesungguhnya Hano itu benar. Ya. Jadi kesalahan itu bisa dibuat ketika penguji hipotesis menyatakan Hano itu ditolak, padahal itu benar. Kesalahan dua itu adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana menerima Hano, padahal sesungguhnya Hano itu. Oh, jadi maksudnya ya ketika parameternya menyebutkan Hano itu ditolak, ya maka harus ditolak. Tapi ternyata malah sebaliknya, maka itu bisa dikatakan sebagai kesalahan. Pendekatan pengambilan keputusan pengujian hipotesis. Yang pertama ada pendekatan nilai interval atau parameter. Yang kedua ada pendekatan nilai hitung sebaran sampling. Ya. Dan yang ketiga ada pendekatan nilai peluang data pada sebaran sampling. Seperti itu. Ya. Kita bahas dulu pendekatan nilai interval atau parameter. Ya. Peluang interval parameter, peluang statistik plus minus sebaran sampling, karena standar errornya sama dengan 1 min alfa. Ya. Di mana nilai interval parameternya adalah statistik plus minus sebaran sampling dikalikan sebaran standar error. Pengambilan keputusan pengujian hipotesis lewat 0 berarti sama dengan 0. 5 plus 0 atau tolak itu alternatif. Ya. Lewat 0 berarti sama dengan 0. Maka ketika sama dengan 0 ya begitu ya, maka 0 diterima. Ya.
H1 ditolak. Artinya ini tidak terdapat perbedaan yang nyata ya. Kemudian tidak lewat nol, berarti tidak sama dengan nol. Nah, maka ketika tidak sama dengan nol, otomatis hipotesis nolnya kita tolak. Dan hipotesis alternatifnya kita terima. Ya. Pendekatan nilai hitung sebarang sampling, nilai hitung SS, ya. Timpangan SS ini teh bahan baku. Ya. Jadi mana nilai statistik kembali dengan standar error. Dari batas tabel sebarang sampling diterima atau ditolak. Nah, pendekatan penerimaan atau penolakan hipotesis, ada pendekatan sifatnya diarah, ada yang ke arah. Ya. Oke, ulang tadi deh. Ini sudah ya hipotesis seperti kita bahas kemarin lah ya. Nah, jadi nanti biar lebih paham di terapannya nanti. Nah, soalnya pendekatan nilai peluang data pada sebaran sampel. Sama ini yaitu pendekatannya statistik plus minus sebaran sampel itu sama dengan errornya. Mana satu minus A, apa di mana alfanya itu adalah taraf nyata. Pengambilan keputusan pengujian hipotesis ketika lebih besar daripada alfa maka tidak nyata. Tapi kalau misalkan ujian titiknya nilainya itu lebih kecil daripada alfa, nah, disebut dengan berbeda. Nah ini prosedurnya ya. Prosedur pengujian hipotesis yang pertama, penulisan hipotesis bersifat operasional. Yang kedua, tentukan taraf nyata yang digunakan. Jadi itu taraf nyata itu ditentukan di awal. Nah, itu proses hitungan. Dan yang ketiga ada penentuan statistik uji yang akan digunakan. Jadi kita tentukan dulu statistik uji yang digunakannya itu apa. Tentunya kita harus uh, mengikuti asumsi-asumsi sebelumnya. Sehingga kita tahu nanti uji nanti seperti apa yang cocok dengan penelitian kita. Yang selanjutnya ada penentuan daerah penerimaan H0 atau H1. Sudah kita tentukan. Kapan H1 diterima dan kapan H0 ditolak. Nah, selanjutnya perhitungan nilai statistik uji. Nah, misalnya penarikan baru penarikan lulusan pengujian. Terakhir, pemberian makna penerimaan atau penolakan hipotesisnya. Tidak analisis lagi. Gitu. Oh, misalkan kalau diterima, kalau ditolak ya harus kita analisis. Yang selanjutnya ada pengujian beda rata-rata berpasangan. Ya. Uji beda rata-rata dua saya berpasangan dilakukan ketika terdapat dua kelompok yang ingin diteliti berasal dari populasi yang sama. Jadi berpasangan itu dilihat dari samplingnya, ya, populasinya. Ya. Jadi kalau misalkan sama populasinya, maka ini disebut dengan pengujian beda rata-rata yang saling terikat atau berpasangan. Kelompok pertama disebut kondisi awal dari kelompok tersebut, sedangkan kelompok kedua merupakan kondisi yang terjadi akibat diberikan perlakuan atau intervensi. Uji ini biasanya dilakukan pada saat peneliti ingin menguji suatu metode atau perlakuan terhadap suatu populasi. Ya, dengan tujuan ingin mengetahui apakah pengaruh metode atau perlakuan diberikan pada kondisi tersebut memberikan hasil yang berbeda terhadap kondisi awal dari populasi. Nah, ya. Next. Nah, ini hipotesis operasionalnya ya,
H0 sama dengan lima kecil sama dengan 0 versus H1 yaitu signifikansinya tidak, dimana transimigrasi atau taraf kepercayaan itu adalah tingkat berbuat kesalahan itu adalah 0,5. Kemudian kita tekan daerah penerimaan H0 atau A. Nah, statistik ujinya itu ya untuk pengujian bedal rata-rata pasangan ini biasanya menggunakan uji test student. Nah, yang ketiga daerah penerimaan H0 atau H1. Nah, lihat di sini. Nah, ini terima H0 itu kalau misalkan si apa perhitungan kita nilainya itu jatuh di sini di rentang ini, maka H0 ditolak. Tapi kalau pengajuan hasil ujian kita terletak di kawasan atau jatuh di eh, titik kritisnya di sini atau di sini, maka H0-nya ditolak karena satu. Oke, next. Nah, ini perhitungannya. Jadi ketika kita menguji suatu hipotesis, nah kita harus membandingkan nilai T itu dengan T tabel. Itu intinya. Nah, itu ini rumus untuk menghitung T itunya. T itu sama dengan D dasar ya. Nah, ya itu tabel ini adalah saya sama dengan alpha per 2 kalau misalkan dianya 2 arah ya. N satu. Nah, oke. Kemudian pengujian ini, nah ini asumsinya. Kapan H0 ditolak dan kapan H1 diterima. Nah, ini asumsinya. Nah, ketika saya hitung lebih kecil sama dengan dari tabel, uh, maka ini maknanya rata-rata satu dengan rata-rata dua sama. Artinya tidak ada tidak ada perbedaan secara nyata. Ya. Artinya di sini H0-nya maknanya kalau sama berarti H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Kalau yang kedua, parameter kedua, ketika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, kan nantinya mu1 tidak akan sama dengan mu2. Ya. Ya. Jadi ketika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H1-nya diterima, H0-nya. Gitu. Nah, ini contohnya.